Shalom Sobat Kairos yang berbahagia. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Life is difficult. Hidup itu berat. Hidup itu susah. Demikian pameo tentang kehidupan ini. Dalam kehidupan kita menemukan berbagai kesulitan, kesakitan, dan kesedihan. Meski demikian, hidup yang berat itu adalah jalan yang membentuk hidup kita. Hal itulah yang diimani Paulus dalam perjalanan hidupnya. Paulus mengakui bahwa beban hidupnya begitu berat, tetapi semua kesulitan itu terhapus karena Allah telah memberikan penghiburan dan kekuatan kepada dia. Dan itu sebabnya dalam penderitaannya Paulus menyatakan, "Terpujilah Allah." Sobat Kairos yang berbahagia, pada hari ini kita belajar bagaimana orang beriman menghadapi penderitaan hidup. Dalam perikop ini, Paulus memberi kesaksian tentang penderitaan hidupnya yang begitu berat. Beban yang dipikul Paulus seperti beban yang tiada henti. Beban yang satu sedang dipikul, belum selesai diturunkan, lalu sudah datang lagi beban yang lain. Begitu seterusnya, sampai dia merasa tidak sanggup lagi menanggung beban tersebut. Ibarat sudah terjatuh, tergencet, dan ditimpa beban lagi. Menarik bagaimana respon Paulus menghadapi situasi itu. Dia berkata, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan." Mengapa Paulus mampu mengatakan hal itu? Hal itu terjadi sebab Paulus telah mengalami perjumpaan dengan Allah. Dalam perjumpaannya itu, Paulus merasakan bahwa dalam penderitaannya, Allah sendiri yang datang untuk menghiburnya. Paulus mengatakan, "Berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah." Berikutnya Rasul Paulus mengatakan, "Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi." Dahulu kita telah mati karena dosa, tetapi sekarang kita hidup karena anugerah Allah. Anugerah Allah diberikan tidak hanya di masa lampau, tetapi juga di masa kini dan masa mendatang. Samuel mengatakan, "Eben Hezer," sampai di sini Tuhan menolong kita dan akan terus menolong kita. Hari ini kita belajar, penderitaan dan kesulitan boleh terjadi, tetapi kita memiliki Allah yang Maha Kasih. Ketika penderitaan datang, jangan berputus asa dan jangan bersungut-sungut. Allah akan menghibur dan menolong kita, sebab Dia mengasihi kita semua. Sobat Kairos yang berbahagia, hal yang terakhir, kita diajak untuk saling mendoakan dan menghibur dalam penderitaan. Paulus mengatakan, "Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami." Sungguh sebuah kekuatan sendiri mengetahui jika kita didoakan oleh orang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita senantiasa mengingat dan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang bergumul? Ingatlah
bahwa doa memiliki kuasa yang sangat besar. Bawalah saudara-saudara kita di dalam doa kita. Doakanlah anak-anak kita, keluarga kita. Doakan hamba-hamba Tuhan. Doakan saudara-saudara seiman yang engkau tahu sedang ada dalam kesulitan. Doa menjadi satu sikap bahwa kita tidak sendiri, tetapi kita adalah satu dan kuat di dalam Kristus. Sehingga dalam penderitaan itu kita akan tetap mampu untuk berkata, terpujilah Allah. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!